Pada perdagangan awal Ramadan usai libur panjang Nyepi, indeks harga saham gabungan membuka perdagangan dengan menguat 0,49% menjadi 7.418,19. Dalam 10 menit, perdagangan IHSG terus menguat hingga mencapai 7.420,651 dengan posisi tertinggi mencapai 7.435,58. Sementara itu, pada penutupan perdagangan 13 Maret 2024, IHSG ditutup di zona hijau menguat 0,68% di level 7.431,96. Sektor bahan baku dan infrastruktur menjadi penopang utama IHSG di awal sesi. Selain itu, emiten perbankan turut berkontribusi signifikan pada bursa. Peningkatan IHSG terjadi sejalan dengan pasar Asia Pasifik dan Wall Street yang mengalami kenaikan. Meskipun hal ini terjadi di tengah sentimen inflasi Amerika Serikat yang naik menjadi 3,2% secara tahunan pada Februari 2024. Inflasi yang melebihi ekspektasi pasar ini mengakibatkan peluang penurunan suku bunga pertama oleh The Fed di bulan Juni meningkat menjadi 70%. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkonfirmasikan pembangunan Jakarta setelah kehilangan statusnya sebagai daerah khusus ibu kota akan menjadi kota aglomerasi. Wakil Presiden disebut akan memimpin pembangunan tersebut dengan peran serupa seperti dalam pembangunan Papua melalui Badan Pengarah Papua. Meskipun Wapres memimpin pembangunan, kebijakan pembangunan tidak akan diambil alih dari pemerintah daerah. Eksekusi kebijakan tetap dilakukan oleh Pemda di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau Jabodetabek Jur. Tito mengatakan, setelah status daerah khusus ibu kota atau DKI dicabut, arah pembangunan Jakarta akan menjadi kota bisnis seperti New York, Amerika Serikat, dan Melbourne, Australia. Dengan pembangunan masif ini, Jakarta memerlukan harmonisasi yang tidak bisa ditangani oleh satu menteri atau menteri koordinator saja. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, jumlah luas tanah padi alias sawah menurun dalam kurun waktu Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024. Penurunan luas tanam padi tembus hingga 26,2%. Lahan pertanian susut hingga 1,9 juta hektar dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 7,44 juta hektar. Situasi ini berpengaruh besar terhadap produksi padi. Meski tidak merinci berapa jumlah beras yang berkurang, namun Amran mengatakan berkurangnya luas tanam padi telah menyebabkan kenaikan harga beras hingga 56%. Apalagi kondisi pertanian Indonesia sedang menghadapi tantangan El Nino. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kenaikan harga beras juga terjadi karena mundurnya musim tanam dan panen 2024. Kurangnya produksi beras dalam negeri menjadi alasan pemerintah terpaksa melakukan importasi. Stok beras impor dilakukan untuk intervensi harga tinggi dan pasokan di pasar yang kurang. Mengutip data panel harga bahan pangan nasional, harga beras premium pada 13 Maret 2024 tetap di 16.480, sedangkan harga beras medium turun ke 14.360. Sedangkan di tingkat pedagang grosir, harga beras premium dan medium kompak naik Rp50 dan Rp10 per kilogram. Gelombang kebangkrutan yang melanda raksasa properti di China terus berlanjut. Setelah Evergrande dan Country Garden, kini Vanke juga menghadapi tekanan keuangan yang serius. Pada Rabu, media pemerintah Cina melaporkan bahwa 12 bank besar sedang dalam perbincangan untuk memberikan pinjaman sindikasi kepada Vanke senilai 80 miliar yuan atau sekitar 174 triliun rupiah. Langkah ini diambil untuk membantu perusahaan mengatasi beban utang yang sangat besar. Krisis ini menggambarkan situasi yang sulit di sektor properti Cina. Beberapa perusahaan bahkan mengalami kesulitan keuangan yang serius akibat hutang yang menggunung. Langkah-langkah intervensi seperti pinjaman sindikasi telah mencerminkan upaya pemerintah untuk mencegah kebangkrutan yang bisa memiliki dampak sistemik pada ekonomi Cina. Vanke didirikan oleh Wang Xi, orang yang dianggap sebagai godfather industri properti dan disamakan dengan Donald Trump oleh majalah Time. Vanke bahkan telah melakukan IPO besar-besaran pada tahun 1991 di Bursa Efek Shenzhen. Raksasa properti ini merupakan pengembang terbesar kedua di China berdasarkan penjualan tahun lalu. Perusahaan ini terpukul oleh jatuhnya permintaan apartemen dan merosotnya harga rumah. Inflasi di Amerika Serikat pada Februari 2024 kembali meningkat secara tidak terduga. Inflasi negeri Paman Sam mencapai 3,2% secara tahunan, melampaui konsensus pasar sebesar 3,1%.
Inflasi bulanan juga naik menjadi 0,4% dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 0,3%. Kenaikan harga tempat tinggal dan bensin menjadi penyumbang utama dan mencakup lebih dari 60% kenaikan tersebut. Meskipun demikian, inflasi inti yang tidak termasuk makanan dan energi mengalami penurunan menjadi 3,8% meskipun masih lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 3,7%. Di sisi lain, inflasi inti secara bulanan tetap stabil pada 0,4% melebihi ekspektasi pasar sebesar 0,3%. Kenaikan inflasi yang tak terduga ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar karena potensi efek dominonya dapat memicu volatilitas di pasar keuangan.